generasi baru Grace lagi, Santa Fe yang ini bentuknya full beda banget. Kalau ngomong fitur, nah hari ini kita kan dibawain ini unit dari Hyundai di... Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series, Koko Timothy Rubino. Hari ini, nah ini menarik banget, kita hari ini nggak bawa unit second hand atau unit bekas, tapi ini unit baru Grace dari dealer ya, dari dealer Hyundai. Dan Koko penasaran karena ini the latest Santa Fe yang unit test drive belum banyak, yang inden sudah banyak, dan bentuk serta fitur-fiturnya unik, drivernya pun unik. Penasaran dengan video kali ini? Ikutin terus cerita seputar Santa Fe hari ini dari Koko Mobil Surabaya. Oke, jadi kalau kita mengenang sejarahnya Santa Fe di Indonesia, sebelum generasi ini tuh ada dua generasi yang cukup favorit. Sebenarnya sebelumnya juga ada lagi, tapi bisa dibilang nggak terlalu naik daun lah ya. Tapi sejak dia itu meluncurkan, kalau nggak salah mulai 2009 deh, yang model-model yang pertama kali modelnya European banget, itu cukup booming untuk sebuah Hyundai ya. Cukup booming dan terkenal banget dengan dieselnya yang luar biasa gahar powernya. Nah, waktu itu terkenal kita semua di Indonesia pakai diesel rear wheel drive, dia pakai front wheel drive ya, saking gedenya torsinya sampai spinning dan banyak banget yang suka dengan rasa mengemudi, kenyamanan dan segala macem. Dan pastinya yang generasi itu sekarang kita udah bisa dapetin dengan harga yang murah banget bekasnya. Kemudian masuk lagi ke generasi berikutnya yang sebelum ini persis. Nah itu cukup laris juga, cuman terus terang agak sedikit bayang-bayang menurut Koko ya bahasanya, kebayang-bayang oleh pamornya si Hyundai Palisade, karena Palisade lebih gede lagi dan di pasar mobil udah di atas 600-700 juta, pastinya orang pengen sekalian tuh selisih 100-200 nggak ada arti, yang penting ambil yang top levelnya si Palisade gitu. Nah sekarang hadir generasi baru Grace lagi, Santa Fe yang ini bentuknya full beda banget ya. Jadi nanti kita bahas banyak mau drivetrain. Video kali ini agak panjang, jadi sobat mungkin siapin dulu cemilan, siapin minum gitu ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, mampir ke Instagram dan TikTok kita juga. Ini tetap 7-seater, tapi kalau kita lihat ya bentuknya itu full kotak, seolah-olah kayak kita naik mobil. Menurut Koko ya konsepnya itu bisa dibilang retro mode ya, jadi retro modern. Jadi kotak-kotaknya itu retro, tapi aksen-aksennya di dalamnya, lampunya, bentuknya, DRL-nya itu semua modern. Jadi retro modern banget. Kita kelilingin ya, depan udah jelas full fasianya itu kotak-kotak semua jelas. Kemudian velgnya ring 20, jadi gede banget dibandingkan even sama Santa Fe sebelumnya. Jadi ringnya itu setara sama Palisade bahkan ya. Terus kemudian kalau ngomong fitur, nah hari ini kita kan dibawain ini unit dari Hyundai di Galaxy Mall Surabaya. Nah kita nanti akan ajak bareng, Koko habis keliling ini Koko akan ajak bareng langsung dari rekan Koko yang bawain untuk jelasin fitur-fiturnya. Nanti Koko kan akan barengan lah ya, kita tanya jawab, kita ngobrol santai seputar Santa Fe baru ini. Dan ini ya sekilas kita duduk ya, ini memang bener-bener mini Palisade banget sih. Dari formasi joknya yang full captain seat, lengkap banget semuanya. Terus sunroofnya juga double ya, di depan sunroof, di belakang ini moonroof ya, jadi nggak bisa dibuka, tapi kacanya juga gede juga gitu. Terus kisi AC lengkap di samping. Pokoknya menurut Koko cukup sangat dimanjakan banget deh para penumpang di bagian sini. Ini bisa ada lacinya ya di sini. Wow. Oke. Tapi ini yang di bawah ini tipe yang tertinggi katanya. Jadi fiturnya udah super nggak pakai nego-nego lagi fiturnya. Tarik ke bagian belakang. Nih bocoran dikit ya. Drivetrainnya hybrid, unik. Biasanya Toyota, ini Hyundai. Tuh bentuk belakangnya nggak tahu gimana. Kontroversial. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi yang pasti head turning. Jadi bikin orang noleh, entah suka nggak suka, yang penting noleh duluan kan gitu. Fiturnya super lengkap banget semua. Oke, nah Koko udah sampai membahas sekilas tadi seputar backgroundnya Santa Fe dulu, gimana larisnya. Sekarang yang baru uniknya itu kira-kira karena apa, karena desainnya dan fitur super lengkap. Nah Koko mau ajak rekan dari Hyundai buat kita ngobrol bareng. Monggo bro. Nah perkenalkan diri dulu nih sama subscriber kita di YouTube. Halo guys, namaku Juventus Andrew dari Hyundai Galaxy dan Hyundai Jemuran Dayani. Berarti Hyundai Galaxy Mall ya, kalau orang tahu di Surabaya Galaxy Mall ya bro ya? Galaxy Mall 3 kok tepatnya. Galaxy Mall 3. Nah ini aku dibawain sama bro Juven ini Santa Fe ini tipe yang paling tinggi, kaligrafi hybrid.
Kaligrafi hybrid. Oke. Iya. Kita ngobrol fiturnya dulu ya. Apa kaligrafi ini gini, dari yang udah inden-inden banyaknya yang tipe yang mana sih? Pengen tahu. Pastinya tipe yang paling tinggi kok. Paling tinggi ya? Kaligrafi hybrid. Kaligrafi hybrid ini. Berarti ini tipe yang dibawain ini ya? Iya, betul kok. Tipe yang dibawain. Oke. Ada fitur-fitur penting nggak yang mau di-highlight? Gini aja. Mungkin yang jadi pembeda antara ini sama Santa Fe sebelumnya. Sebelum, jangan bahas drivetrain dulu nanti. Oke. Bahas mesin nanti. Tapi mungkin bahas fitur. Fitur apa yang menurut bro itu bener-bener menarik, kayak advance lah di kelasnya, terus banding pesaing-pesaingnya nggak punya, itu fitur apa? Kalau menurutku sih dari fitur kenyamanan nyetir sih kok ya. Kenyamanan nyetir, oke. Itu kalau dibandingin sama Santa Fe yang lama itu dia lebih anteng timbang Santa Fe yang lama gitu. Oke. Nah, tadi Koko sempet test drive bareng Bro Juven. Nanti kita juga test drive lagi, kita bikin video buat sobat supaya bisa nikmatin mobil ini bareng. Tapi Koko bisa confirm yang dikatakan Bro Juven, kalau Santa Fe sebelumnya itu dia relatif memang sedikit lebih lembut bandingannya, tapi di atas kecepatan 80 memang sedikit ada mengayun. Tapi kalau ini memang rasanya jauh lebih mantep, jauh lebih apa ya istilahnya, lebih compact secara handling, dan pantulannya itu lebih dewasa. Jadi kerasa lebih mobil mahal kalau bisa disimpulin. Terus ini loh bro, di interior tuh tadi banyak tombol-tombol, banyak apa, dan fitur-fitur yang Koko sendiri tuh nggak familiar gitu loh. Coba kita jelasin deh ke para subscriber netizen ini, fitur-fiturnya lengkapnya apa aja. Aku yang duduk ya bro? Boleh kok. Sambil dijelasin. Nah, yang pertama paling unik tuh ya, ada tombol UVC ini loh. Apa sih kok ada lampu UV di dalam mobil tuh? Katanya di dalam sini. Iya betul kok. Gimana tuh, gimana? Itu buat netralisir sih kok. Oh ya. Oh, zaman COVID ya? Iya betul kok, pas zaman COVID. Oke. Jadi zaman COVID di sini ini kelihatannya kayak naruh dompet, naruh handphone ya, barang-barang kecil, kunci-kunci. Kalau ditaruh di sini berarti steril lah ya istilahnya. Ya betul kok. Steril. Inovasinya luar biasa. Dalam mobil dikasih UV untuk apa, sanitizer ya istilahnya ya, untuk bersihin semua barang-barang kita supaya nggak bervirus, nggak berbakteri. Terus ini ada 2 layer ya, lacinya ada laci open, taruh barang-barang. Ini ada laci biasa, udah dampen ya, soft opening. Terus wah, tombol-tombolnya lengkap. Bro, gimana kalau aku sambil nyalain supaya nggak panas? Boleh kok, siap kok. Soalnya ini ada uniknya, kalau dinyalain tuh hybridnya kadang-kadang baterai sudah ready, mesinnya tuh mati, tapi AC tetap dingin, jadi full hybrid system sobat. Jadi bukan hybridan ini. Apa ya hybridnya? Nah, mesinnya mati, tapi AC-nya udah ready ya? Udah ready, jadi AC posisi ready. mobil udah nyala kok. Posisi mobil udah nyala. Terus ini udah full touchpad ya AC-nya ya? Betul kok. Full touchpad, ada beberapa tombol aja ya? Iya. Oke. Terus sunroof boleh? Oh, depan belakang ya seatnya bisa dibuka semua ya? Supaya terang. Wah, double, sunroofnya double. Ini kaca aku tutup aja ya? Boleh kok. Nah, gini. Wah, dari setirnya bentuknya bahkan udah pakai logo Hyundai yang modern ini ya? Iya, 4 titik itu. 4 titik ya. Jadi kalau naik ini Koko boleh bilang rasanya itu udah kayak naik jajaran EV-nya Hyundai, meskipun dia masih punya mesin bensin. Nanti kita buka mesin bareng, kita bahas di depan. Terus ini posisi pintu kebuka, AC aja udah dingin banget. Karena kalau kita pakai mobil hybrid, dia punya kompresor AC itu udah nggak pakai penggerak dari mesin, tapi digerakkan oleh listrik. Dan itu performanya jauh lebih konsisten di semua mobil hybrid, semua mobil listrik. Koko jamin kalian coba, kompresor pasti lebih dingin dibanding mobil bensin konvensional. Gitu. Terus ini fitur-fiturnya apa lagi sih bro? Ini apa gede 2 ini? Wireless charging kok. Dapat 2 kita. Oh, wireless charging 2? Iya, 2. Jadi kalau sama pacar, sama istri nggak perlu rebutan. Dua-dua kalau pakai handphone yang flagship bisa di wireless charging dua-dua ya? Dua-duanya kok. Langsung. Oke. Oh iya, ini indikator C-nya ada 2 ya? Ada 2 di sini. Kanan kiri ya. Wow. Oke, terus di sini tuh ada laci kayak gede banget. Ini mungkin kalau tas cewek ukuran medium pun bisa ya? Bisa taruh di sini, masuk di sini. Audio Bose ya? Bose kok. Bose, wah lengkap. Berapa speaker nih? 8 speaker. 8 apa 12? Oh sorry, 12 ya. 12 speaker kok. Kita iya 12. Ya. Nah, Koko sempat sobat coba scroll di YouTube sebelumnya, ada Hyundai Kona EV. Itu audio Bose-nya udah enak banget, dan ternyata itu masih 8 speaker. Di sini 12 speaker. Jadi udahlah perbandingannya. Sorry ya, terus terang kalau sama kompetitor yang merek lain yang audionya branded, Bose-nya menurut Koko beda kelas. Jauh lebih clear, mid low-nya clear banget, nggak ada yang bahasa Jawanya jembret, itu nggak ada. Bener-bener clear audionya, atas sampai bawah cukup harmonik. Oke, terus ini
tombol apa, udah ada wireless charging, masih ada 2 port USB-C yang khusus untuk gini, yang satu khusus charging, yang unik lagi ada tombol yang kiri ini bisa charging atau bisa connect ke head unit sambil charging. Betul. Jadi Hyundai benar-benar memikirkan yang namanya ergonomi untuk para user mobilnya, para pemilik mobilnya. Kemudian di tengah sini tadi kan udah nggak ada apa, tuas-tuas penggerak apa, itu dipindah di sini. Makanya aku bilang ini yang paling bikin rasanya kayak EV, karena aku pertama kali lihat ini ada di Kona ya. Ya, betul. Ini pertama kali ada di Kona EV. Jadi kalau kita mau ke D tinggal gini, pokoknya kalau maju ya maju, kalau mundur mundur, kalau tekan P. Udah simple banget. Nah, ini mesin bensinnya nyala barusan untuk ngecas si baterai hybridnya. Itu. Jadi work in tandem, paralel. Terus pastinya udah electronic parking brake, auto hold ya bro ya? Ya udah auto hold. Auto hold, hill descent control, terus parking sensor keliling, kamera 360, udah fiturnya nggak kurang-kurang. Nah, ada satu fitur yang bikin kerasa mewah dan katanya khusus di kaligrafi itu ini ya, seat cooler ya. Seat cooler. Jadi sama di heat cooler. depan itu cold dan heated, dua-duanya ya, kanan kiri Dua-duanya ya? kok, betul. Jadi ini yang aku tadi bilang di luar, fiturnya sama sekali nggak dipangkas-pangkas. Terus yang keren ini adalah bahan dari plafonnya ini udah sama kayak Palisade ya. Iya, betul. Bahannya udah pakai bahan yang suede, yang kalau kita arah belakang, arah depan warnanya beda tuh, rasa bahan mahal. Ini udah diterapin di Santa Fe yang kaligrafi ini. Kamera 360-nya juga lumayan, udah full layar pastinya, double layar, full lengkap. Coba kita mampir ke jok belakang. Di depan bahas fitur sampai haus saking banyaknya fiturnya. Tuh, ini unik, by the way, ini ada kuncinya, ini bisa dibuka untuk kita pegangan, kita bisa naik ke atas. Jadi bener-bener menurut kok ini mobil yang out of the box lah. Cara kita pakai mobil ini mungkin akan sedikit di redefine daripada mobil biasanya. Ini bahkan ada, tadi aku sempat tunjukin ya di video, bahkan ada laci di sini, bayangin. Jadi semua ruang itu dipakai untuk Hyundai untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan sama usernya. By the way, sobat, dari tadi ya Koko kan bahas fiturnya Hyundai bagus gini gitu di Santa Fe ini. Ini Koko sama Bro Juven sama sekali nggak dibayar apapun. Koko murni mau cerita ke sobat tentang Hyundai Santa Fe ini. Nah, kebetulan ya bersyukurnya Bro Juven yang bisa bawain, jadi kita ajak bareng di video karena Koko nggak bisa hafalin fiturnya satu-satu. Yang pasti lebih hafal yang bawain unitnya kan gitu. Iya, ya, Bro ya. Wah, ini sudah ada ini ya, sudah ada sun visor juga ya. Iya, betul kok. Dan sun visornya full sobat. Jadi biasanya patah sampai sini Nanggung, kan? Full. Ya. Oh, belakangnya heated seat juga. Iya, belakang heated seat juga. Wow. Gila fiturnya. Terus ini nih yang Koko suka ya, ergonominya, lagi-lagi ergonominya user diperhatikan. 2 cup holder di atas, nggak usah sampai ke bawah-bawah, dan kalau kurang di bawah masih bisa lagi karena bentuknya bentuk botol. Ini bagian door handle dibikin gede untuk apa? Untuk bisa taruh smartphone. Udah, jadi semua benar-benar dipikirin. Terus yang aku suka, AC belakangnya bukan di tengah bawah tapi di pilar B. Nah, ini yang bikin lebih dekat ke badan dan muka, sehingga kalau masih panas bener-bener sangat-sangat bikin apa ya, nyaman, sejuk gitu. Aduh, cara-caranya Hyundai bikin emang bener-bener beda, detail banget, beda dari Jepang, beda dari Eropa. Udah, itu yang bikin beda. Nah bro, ini bentuk belakang yang sering kontroversi ini, yang udah pesen-pesen komentarnya gimana bro? Bentuk belakang bro? Ya masih bisa, belum bisa diterima, cuman lama-kelamaan ya banyak lah kok peminatnya kok. Tapi yang pasti unik. Unik kok. Yang pasti unik banget. Ini elektrik ya pasti ya? Power Iya vector. kok, betul. Power vectornya pasti elektrik? Iya. Oke, bukanya sampai bagian sini. Nah, ini yang penting untuk orang Indonesia, tetap ada baris ketiga. Jadi sobat jangan khawatir. Ini elektrik ya? Bisa lipat ya? Iya. Coba ya, aku coba ya. Oh, ini untuk yang baris bagian kedua. kedua, Oh, jadi kalau kita mau bawa barang dari belakang nggak usah ke pintu tengah. Betul, langsung. kelipet. Full elektrik. Wah, berarti kok ada yang lupa ini fiturnya. Ini bangku baris 2-nya elektrik loh. Wah, kerasa raja banget nggak sih? Iya, elektrik. Ini udah levelnya Lexus dong berarti. Padahal harganya masih setengahnya Lexus. Jadi yang slidingnya masih manual. Iya. Recline-nya full elektrik. Full ya? elektrik kok. Bahkan nggak cuma recline, ini bisa ini heat adjuster. Gila nggak? Wah. Jadi bener-bener kayak mobil mewah banget ya. Armrest, captain seat. Oh, armrestnya juga ada levelnya. Iya. Oke. Ya udah. Kesimpulan ini rasa di baris 2 sih dengan fitur kayak gini. Oh, ini slidingnya ya. Yang slidingnya pakai ini. Tapi kesimpulan Koko di baris kedua fitur-fitur joknya yang bisa berani begini udah serasa mobil mendekati 1M, bahkan 1M ke atas. Jadi masih ada USB Type-C lagi ya bro? Iya, masih bisa ngecas kok di situ. Berarti USB Type-C ada berapa? 1, 2, 3, 4, di belakang 2, 6 ya? 6. Gila.
bener-bener cocok dikasih nama tipe kaligrafi. Kaligrafi. Nggak ada yang dipotong fiturnya sama sekali. Oke, berarti ini tadi aku bisa lipat langsung ya bro? Iya. Gini, oh oke. Wah ini kalau kayak gini sih udah ya, kita berempat bawa barang mau liburan seminggu 2 minggu road trip keliling Jawa, Sumatera, Bali, cakep. Di belakang ada AC lagi, ada kontrolnya sendiri juga ya? Iya, blowernya? tambahan AC lagi kok. Oke. Ini udah pakai ini ya bro ya? Ini untuk apa bro? Rasanya akses baterai ya mungkin ya? Iya, untuk akses baterainya kok di sini. Akses baterai, karena ini hybrid sobat, jadi Iya. pasti punya baterai. Ini masih CBU Korea ya? Udah CKD kalau ini. Oh ini CKD? Ah. Oh makanya harganya bersaing banget ya. Nanti kita bahas harga waktu jalan deh sambil nyobain. Nah bro, terakhir sebelum Oke. kita jalan, aku pengen netizen paham dulu soal drivetrain di depan nih. Kita bahas dikit-dikit. Boleh. Mungkin nggak super detail banget, tapi sobat paling nggak bisa dapat gambaran lah ya. Oke. Hybridnya ini kerjanya kayak gimana. Kita coba buka di sini. Oke, udah pakai pegas. Ini sekarang yang nyala cuma fan doang nih sobat. Mesinnya mati, fan-nya doang untuk kompresor AC tadi. Gimana bro sistem hybrid? Kalau sistem hybrid jadi gini, misal kayak tadi mesin mati, listrik nyala. Cuman nanti kalau misal listriknya udah habis, nanti mesinnya yang nyala, listriknya pengisian listrik. Jadi istilahnya ketika cuman butuh tenaga listrik kayak AC doang atau jalan di macet-macetan yang motor listrik bisa jalanin mobil, mesin itu kalau nyala, nah ini nyala, itu bekerja sebagai genset. Jadi dia ngecas baterainya secukupnya aja, sehingga di perkotaan besar kayak kita di Surabaya, Jakarta yang sering banget idle di macet-macetan, konsumsi BBM pasti jauh lebih hemat dibanding mesin bensin itu nyala terus. Bro, ngomongin power dong bro, total power berapa bro? Kalau power kita di 240-an bro. Oh gede juga, Gede. 240 HP ya, berarti hybridnya Toyota pun yang 2500 cc itu kalah Kok Pak. dia masih 200 kecil sama 220, di Alphard masih 225 kalau nggak salah. Torsi juga gede ya torsi? Torsi di angka 360-an bro. 360, lebih dari cukup lah, meskipun nggak harus sejambak diesel. Tapi yang paling penting menurutku bukan hanya jambaknya aja, tapi feelingnya. Dari RPM bawah itu kerasa mobil jadi mobil makin compact banget, karena udah langsung diinjak langsung instan karena ada motor listrik gitu. Berarti dia punya transmisi matic ya bro ya? Iya, Matic 6 percepatan ya? 6 speed, betul bro. 6 speed. Jadi gini, yang unik hybridnya bedanya dari Toyota adalah cc-nya kecil 1600, dia punya turbo, masih punya motor listrik lagi dengan sistem hybrid, terus masih pakai transmisi 6 percepatan otomatis. Jadi harusnya dia punya rasa yang cukup natural ketika kita mau overtake, kita mau akselerasi, tapi di dalam kota di low speed dia bisa mati untuk menghemat BBM. Cukup advance, Koko ngeliat sistemnya nggak simple, cukup kompleks, dan pasti engineering Hyundai habisin waktu dan biaya yang banyak untuk bikin sistem seperti ini. Oke, cukup di depan, karena kita juga kepanasan sama panasnya Surabaya, tapi kita mau coba nyetir sambil jalan, gimana rasanya. Let's go. Oke, sekarang kita di dalam. Ini berarti unit test drive ya bro ya? Iya kok, betul. Unit test drive udah hampir 1000 kilo, jadi cukup real nih harusnya rasanya. Nggak cuman ngomong mobil baru keluar dealer ya, tapi udah dipakai jalan. Terus ya, yang Koko perhatikan sangat positif itu ketika tutup pintu ya, suaranya. Bener-bener suara tutup pintunya itu tuh sangat mantep gitu. Terus kemudian yang diimprove lagi hal kecil, ini yang menurut Koko cukup belajar dari Lexus. Motor listriknya sliding itu cepet tapi suaranya silent. Jadi even kalau kalian bandingin sama BMW G Series, ini lebih silent, lebih halus ya. Jadi Koko lihat sih Hyundai itu banyak belajar dari Jerman untuk gimana rasanya meningkatkan rasa mewah, tapi harganya masih harga mepet. Terus bagian kulit-kulit semua positif. Ini armrest lebar banget di tengah. Pokoknya di dalam mobil ini kita kerasa kayak naik mobil, bukan mobil yang kelas-kelas bawah, tapi rasa nyetirnya itu bukan rasa nyetir kayak aku nyetir Land Cruiser, nyetir apa yang begitu goyang banget, gede banget, takut bawanya enggak. Oke, kita masuk D, kita jalan. Ini sekarang posisi mesin nyala, tapi Koko bisa rasain, nah ini
tandem kerjanya bareng sama elektrik motornya ya. Tapi unik loh, jadi rasa apa ya, rasa pindah giginya itu masih kerasa natural, nggak kayak kita pakai hybrid Toyota yang apa ya, mesinnya itu gereng terus gitu ya bro ya. Iya betul kok. Kalau ini rasanya natural kayak bensin tapi ada sokongan motor listrik gitu. Impresi pertama dari Koko, penggerak halus ya, penggeraknya halus, refinement lumayan tapi penggeraknya halus. Kalau nggak ngelihat jarum tachometer RPM kita udah nggak tahu nih mesin di RPM berapa, saking halusnya. Padahal ini mesin cuman 4 silinder bukan 6 silinder, halus. Kemudian kita isi 4 orang gini, bantingannya pas banget Di angka 1:18-an lah kok. klaimnya spek 1:18 ya. Iya, betul. Hybridnya ya. Wah, untuk mobil segede gini loh sobat, ini kan lebih gede banyak dibanding Santa Fe sebelumnya. Lebih panjangnya kalau nggak salah lebih panjang sampai hampir 20 cm ya bro ya, kurang lebih ya. Iya kurang lebih Hampir segitu. 1 jengkal lah lebih panjang, tuh gede loh pertambahannya untuk mobil. Dan kalau Koko malah lebih seneng pakai transmisi begini timbang yang dual clutch gitu, karena rasanya lebih natural, lebih halus, dan startnya dibantu dengan elektrik motor, tambah bahasa Surabaya makin sip lagi gitu, Tambah jos kok. tambah jos ya. Iya. Oke, dari tadi Koko masih injek gas tuh santai dan tidak ada sedikit pun rasa kekurangan torsi ya. Jadi buat yang tanya kok torsinya, ada sempat soalnya pertanyaan tuh, kok torsinya kalah sama yang diesel yang lama. Iya, tapi sebenarnya seberapa sering sih kita perlu torsi segitu? Karena kan kita beli mobil ini buat nyaman, buat keluarga, bukan untuk kebut-kebutan. Tapi ya mobil harga segini juga nggak boleh kurang power. Dan Koko bisa pastikan sama sekali nggak kerasa kekurangan power, pasti ya. Kita ajak ke jalan yang agak kosong supaya lebih aman. Koko pengen cobain powernya. Dan catatan, take note ya, ini sudah isi 4 orang, sobat. Sudah isi 4 orang ya. Kita coba dikit. Tuh, pertama motor listrik langsung dorong. Nah, kalau sudah naik RPM ke agak atas, baru mesin bensinnya full ngisi ya. Ini kalau aku feeling sih 0-100 mungkin di 8 detik kan ya, 7-8 detik ya, 7-8 detik. 7-8 detik. Nah, ini ya, begitu kita lepas gas berapa detik, nggak sampai 2 detik itu udah langsung mesin mati. Jadi karena hybrid itu dia selalu ngirit ketika mesin nggak dibutuhkan, selalu mati. Mau itu macet, mau itu kita lagi deselerasi kayak begini, nggak perlu mesin bensin. Dan AC-nya udah pakai kompresor listrik yang aku jelasin tadi. Ini yang bagus itu refinement drivetrain bro, mantep ini bro. Refinement drivetrainnya bisa diacungi jempol lah buat hybrid, karena hybrid kan seringkali itu masalahnya di suara. Ya betul, di suaranya itu. Nah, sedangkan ini rasanya tuh natural banget. Dan meskipun dia nggak pakai CVT kayak hybrid Toyota, ketika dia engage dari motor listrik ke mesin transisi apa itu halus, sama sekali nggak ada hentakan, natural sesuai dengan injakan kaki kita, gas kita ya. Terus yang kedua yang aku concern positif, feeling remnya. Jadi feeling remnya meskipun hybrid kalau non Toyota seringkali feeling remnya itu nggak enak, tapi di sini feeling remnya sangat natural. Bravo buat Hyundai. Natural banget ini bro, ini kayak nyetir mobil bensin biasa aja gitu ya, nggak ada yang remnya kaget-kaget gitu. Ini feeling remnya lebih enak dari grupnya Mercy, serius. Kalau grupnya Mercy itu aku paling nggak suka, karena ketika kita injek dia nggak balik full, masih ada kayak nahan. Itu udah W205, W213 masih kayak gitu. Ini beda sih, lebih enak. Tuh, nah RPM tengah-tengah, misalnya tadi ya kita RPM 2, kita pengen injek dari 60 ke 70, 50 ke 70, itu langsung aja ngisi kan pakai jeda. Tuh, langsung banget. Feelingnya lebih dewasa dibanding Santa Fe sebelumnya. Oh iya bro, by the way, ini mobil ada tipe apa aja sih meluncur di Indo ini, meluncur tipe apa aja nih? Karena kalau di luar negeri itu aku lihat banyak banget gitu. Kalau Santa Fe sendiri itu ada 2. Pertama yang bensin sama yang hybrid. Nah, terus untuk pilihannya itu ada yang kaligrafi sama prime. Kalau yang bensin biasa ada kaligrafi nggak bro? Ada, tetap ada. Oh tetap ada. Tetap ada kok. Oke.
Sekarang kita mulai bahas harga nih bro. Jadi yang paling murah itu ada di bensin Prime. Bensin Prime. Itu start berapa bro? Surabaya bro? Di angka 708 ke OTR-nya ku. 708. 708. Oh ya nggak mahal ya kalau dibandingin mobil-mobil sekarang ya. 708 udah bisa dapat Santa Fe baru. Santa Fe ya. Wow. Oke. Terus kalau tetap di bensin tapi naik ke kaligrafi bro? Di angka 793.500 kok. 793, jadi beda lumayan ya, hampir 90 juta ya. Iya. Oke, berarti kita ngobrol antara Prime dan kaligrafi dulu deh, kita nggak usah ngomong mesinnya. Beda apa aja bro? Kalau dari tampilan luarnya itu lampunya sudah double projector kok, kalau yang tipe kaligrafi. Oke. Kalau yang Prime masih multi reflektor. Oke. Terus untuk plating-platingnya itu yang tadi Koko lihat di luar itu kan black gloss ya kok ya. Black gloss. Tapi kalau yang Prime itu nanti dia itu kayak ada warna silvernya gitu. Oh iya. Jadi Silver tampilannya lumayan beda ya harusnya. Oke. Terus ngomong fiturnya bro, selain tampilan. Fiturnya yang pertama wireless chargingnya cuma ada satu kok. Oh, wireless charging ini Iya. tadi yang di tengah cuma ada satu. Ada satu. Oke. Terus tidak ada Hyundai Smart Sense-nya kok. Oh, ADAS-nya nggak ada ya, sistem ADAS-nya nggak sensor nggak ada. Terus Oke. untuk ini joknya juga kulitnya beda kok. Oh, kulitnya beda. Sama setirnya pun juga beda. Setirnya beda juga. Oke. Gitu. Sunroof tetap dapat ya? Ada kok. Tetap double. Iya kok. Tetap double. Audio tetap Bose. Audio tetap Bose kok. Tetap Bose ya. Oke. Tapi menarik loh bro, kalau bisa dapat di 700 kecil lah, anggap aja 700 dapat mobil kelas segini sih untuk harga sekarang ya. Worth it. Sobat Kuku Mobil pasti tahu lah kayak seberapa mahalnya mobil sekarang dan Hyundai. Tapi kuncinya tadi itu ya bro, udah CKD ya. Jadi Hyundai emang niat banget loh sobat untuk garap pasar Indonesia itu bener-bener niat banget. Dia bela-belain CKD karena untuk bikin satu production line untuk satu jenis mobil aja itu investasinya udah berapa di luar bikin pabriknya sendiri. Gila-gilaan kok. Gila-gilaan ya. Berarti harusnya Hyundai pede dengan market Indonesia nih. Dan pastinya Prime sama kaligrafi ini benar-benar fiturnya udah disesuaikan ya sama selera Indonesia. Ya, kan mereka berani bikin CKD dengan fitur-fitur kayak gini. Tapi yang kaligrafi ini sih bro, fiturnya emang udah kayak berkelas banget ya, super lengkap. Jadi kayak nggak dipotong-potong gitu loh, kita bayar tuh puas. Oke, tadi di angka kepala 700 kecil sama 700 gede lah aku anggap ya, yang bensin ya. Iya. Kalau yang ini bro, yang hybrid bro. Kalau yang hybrid, kalau yang Prime itu di angka 795.300 OTR-nya. Yang Prime nih. Yang Prime hybrid. 795.300. Oke. Oh, berarti bensin kaligrafi sama Prime hybrid sama ya? Ya. Harganya. Oke. Terus yang ini berarti yang paling mahal nih yang kita lagi tes nih. Ya, kalau yang ini yang lagi Koko pakai itu di angka 878.600 kok. 878. Oke, jadi range-nya cukup jauh ya. 700 kecil sampai hampir 900 ya. Iya. Oke. Ya, tapi itu sih kaligrafi ini bikin puas banget sih. Mending tipenya jangan nanggung kalau beli yang langsung top of the line. Paling mahal kalau iya paling mahal karena udah puas banget. Apalagi kita buat para sobat yang punya budget mendekati 1M pasti selisih 100 selisih 50 bahkan selisih 100 lebih nggak menjadi persoalan. Yang penting mana yang kita suka itu lebih penting karena kita udah nggak terlalu sensitif sama selisih berapa puluh juta gitu, nggak terlalu sensitif. Jadi memang kalau Hyundai ini memang memanjakan lah kok. Iya, memanjakan banget ya. Iya. Tadi ngomong di baris 2 itu loh yang kaget. Udah pakai electric recline tuh udah top banget lah, di bawah 1M jauh. Itu ada nggak ya di Prime bro? Kalau di Prime nggak ada kok. Di Prime masih manual ya? Iya kok. Recline-nya ya? Oke. Ini ya kita sedikit coba suspensi ya, aku coba. Nah, jadi dia itu kerasa lebih stiff daripada Santa Fe yang lama. Tapi body controlnya jauh lebih bagus. Aku berani bilang jauh lebih bagus. Ya. Dia juga pasti terpengaruh dengan bannya sekarang udah ring 20, jadi handling juga lebih bagus. Ya. Ini power sih more than enough lah, nggak harus torsi segede diesel. Yang penting ketika lari gini kita mau 80 misalnya, kita mau overtake ke 100 juga sama sekali nggak berat, ringan ya. Padahal mobil ini panjangnya udah hampir sekitar berapa, 4,8 meter ya? Ya kurang lebih segitu. 4,8 meter ya. Ini juga udah dilengkapi sama adaptif juga kok. Oh iya, ini dari tadi setirku dibantuin terus nih bro. Kalau nggak pakai rating dia langsung lane departure-nya langsung nahan gitu.
Ya Hyundai kan juga mengutamakan safety juga kok. Safety ya. Iya. Ya sih kerasa. Kuku juga pengguna Stargazer sejak awal keluar di Surabaya sampai hari ini. Emang kerasa safety feature-nya sih sangat membantu. Selama 2 tahun lebih ini pakai, mungkin sudah 3-4 kali Koko nggak jadi nabrak ya dalam kota karena dia bantu rem, benar-benar berfungsi, serius benar-benar berfungsi. Koko sempat beberapa kali benar-benar diremin dan itu memang kalau nggak Koko rem udah nabrak lah. Useful banget ya kok ya berarti. Useful banget gitu. Kadang-kadang kita bukan masalah bumper rusak apa bro, yang ditabrak itu loh bro yang bahaya. Nah itu kok. Gitu. Dan ini udah aman banget. Dan Koko udah percaya banget sama sistem safety-nya Hyundai dan salah satu yang paling convenient karena dia nggak terlalu sensitif tapi masih sangat safe. Itu yang penting. Kalau di brand-brand lain terus terang kadang-kadang kita kayak aduh masih jauh udah bunyi, masih jauh udah ngerem, masih jauh udah belokin sendiri. Itu sering terjadi di brand lain dan Hyundai adalah salah satu yang paling advance. Dan itu bukan Koko doang yang ngomong tapi seluruh jurnalis otomotif internasional. Kita mau dari Europe, US, Aussie semua ngomong Hyundai Smart Sense-nya bagus banget. Gitu. Dia jatuhnya lebih smooth kok dia. Smooth, bener, smooth banget. Termasuk bahkan adaptive cruise controlnya kalau ngejar mobil depan atau deselerasi mobil depan ngurangi kecepatan, itu salah satu yang paling halus punyanya Hyundai. Paling halus banget. Setuju kalau itu. Oke, bro, thank you ya udah dibawain Santa Fe, bro. Ini unit yang sekali lagi masih nggak banyak test drive-nya dan kita bisa dapat dibawain lagi ke base-nya Kuku Mobil gitu. Jadi kalau lagi cari Hyundai di Surabaya boleh ke Bro Juven dan rekan-rekannya juga yang lain di mana bro tadi store-nya bro? Di Hyundai Galaxy Mall dan Hyundai Jemur Andayani. Hyundai Galaxy Mall dan Hyundai Jemur Andayani. Iya. Teman-teman Surabaya Timur lihat unit, pengen lihat show unit ada ya langsung di Galaxy Mall ada nggak? Yang lagi display apa nih bro? Kalau sekarang nih bro? Kalau yang di Galaxy Mall kita displaynya ada Kona, Stargazer, Cretas itu. Kona, Stargazer, Creta. Tapi kalau ada yang pengen test drive ini bisa ya bro ya? Bisa, nanti bisa janjian kok. Bisa janjian iya. Ya. Oke. Mantap sih. Oke bro, thank you. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan buat yang mau titip jual mobilnya, it's totally free di Koko Mobil, 0 rupiah, nggak usah bayar apa-apa. Kalau mobilnya sold, cukup bantu-bantu kasih tim kita sukses fee. Itu aja hari ini pengalaman seru jalan-jalan. Videonya Koko jarang banget bikin sepanjang ini, tapi well ini mobil yang penuh dengan fitur, penuh dengan keunikan, dan penuh dengan keunggulan. Jadi Koko harus jelasin satu-satu. Hari ini kita nyetir santai di Koko Mobil Hyundai Santa Fe 2024. See you next time di unit-unit Hyundai menarik lainnya. Bye bye.